Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Andriani, NIM T20191197. Saya dari kelompok 1 mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian syariah. Syariah secara bahasa berarti undang-undang atau peraturan. Syariah juga dapat disebut dengan konun Islam atau kode moral. Nah, syariah menurut bahasa Arab kuno berarti menunjukkan suatu jalan yang harus diikuti. Jadi kita sebagai orang Islam, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di agama Islam, yaitu syariah. Sedangkan secara istilah, syariah merupakan norma atau prinsip inti yang didefinisikan sebagai seperangkat suatu peraturan dalam agama Islam. Jadi kita sebagai orang Islam yang baik, kita harus selalu mengikuti ajaran atau aturan yang ada pada agama tersebut. Sedangkan sumber dari syariah sendiri yaitu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil pengertian dari syariah yaitu ada pada Quran surah Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, yang artinya kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kita harus selalu mengikuti apapun yang ada pada agama Islam. Nah, pasti melakukan yang baik-baik. Nah, sedangkan contoh perilaku sehari-hari kita sebagai orang yang bersyariah. Nah, yaitu yang pertama, saling menghormati antar sesama makhluk misalnya. Nah, kita sebagai orang yang baik, yang bersyariat baik, kita harus selalu menghormati antar sesama, menghormati orang tua, menghormati teman, menghormati guru, menghormati tetangga, saudara, dan lain-lain. Kita tidak boleh jahat kepada mereka. Kita harus menghormati, menyayangi, dan mengasihi. Sedangkan yang kedua yaitu berbuat jujur dalam segala hal, terutama dalam hal perdagangan. Nah, biasanya ada timbang menimbang. Nah, kita harus jujur, tidak boleh curang. Yang ketiga yaitu membagi warisan sesuai dengan ketentuan agama. Nah, di dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa membagi warisan itu tidak semena-mena. Nah, tapi sesuai dengan peraturan yang ada. Sudah ada pembagiannya sendiri-sendiri. Jadi harus adil. Yang keempat yaitu menikah. Nah, menikah juga bersyariat. Nah, tidak boleh menikah asal menikah, tapi harus juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama Islam tentunya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Wiwi Sylvia dengan NIM 212101010053 akan menjelaskan sedikit pengertian tentang fikih. Fikih secara etimologi atau bahasa berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang mempunyai arti pemahaman. Yang dimaksudkan pemahaman tersebut tentang agama Islam. Dengan demikian menunjukkan bahwa memahami arti agama Islam secara komprehensif dan utuh. Pengertian tersebut mengambil dari firman Allah dalam surah Hud ayat 91 yang berbunyi, mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seseorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seseorang yang berwibawa dari sisi kami."
Secara terminologi atau istilah, fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ada 6 pembahasan tentang fikih. 1. Al-ilmu. Secara istilahi, al-ilmu dalam ghalibnya mempunyai 2 arti, yakni al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai keyakinan atau al-yakin, dan arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan adzan. Nah, dalam kedua artian di atas, al-ilmu yang dimaksudkan lebih pada arti yang kedua, yakni pengetahuan yang hanya taraf asumsi atau dugaan. Yang kedua, al-ahkam, berasal dari jamak kata al-hukum yang mempunyai arti keputusan. Al-hukum yang berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Yang ketiga yaitu asyariyah, merupakan adjektif hukum yang bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum yang bersifat aqli tidak disebut fikih. Demikian halnya hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak disebut fikih. Yang keempat, al-amaliyah, berarti yang bersifat praktis. Hukum yang tidak bersifat amaliyah seperti hukum i'tiqadiyah tidak termasuk fikih. Yang kelima, al-muktasab, yang berarti fikih itu digali dengan sungguh-sungguh. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan ketentuan yang bersifat daruri tidak termasuk hukum fikih. Yang keenam yaitu al-adillah atau siliyah, yang berarti dalil-dalil yang terperinci. Contoh-contoh dalil yang terperinci seperti dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Ayat di atas adalah dalil yang terperinci tentang sebuah hukum tertentu, yaitu keharaman menikahi ibu kandung dan anak perempuan kandung. Zulfiana Mazuni, NIM T 2019-1194. Saya akan menjelaskan pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku muhalaf orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang meningkat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul, melainkan secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan akikoh maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Kata hukum menurut etimologi berasal dari akar bahasa Arab, ahkama yafhumu, yang kemudian berbentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-hakam. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini yang dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Perkenalkan, nama saya Nairul Hamidwi Saputri dengan NIM 212101010061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian hukum Islam. Apabila kedua hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk disebarkan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam buku hukum Islam yang ditulis oleh Dr. Ahmad Irwan Hamzani, di situ dituliskan beberapa pendapat mengenai pengertian hukum Islam. Salah satunya diutarakan oleh Syalut. Beliau berpendapat bahwasanya hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah,
atau biasa kita sebut dengan hablum minallah, maupun dengan sesama manusia, yaitu atau hablum minannas. Dengan ungkapan lain, hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah maupun Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk dipedomani oleh umat manusia atau umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum Islam. Membahas syariat dalam arti hukum Islam, maka terdapat pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sejatinya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara area hukum pribadi dan hukum publik. Ibadah mengakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalat memiliki pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesama. Dalam konteks ini, muamalah menakup beberapa bidang, diantaranya munakahat, wirosah, muamalah dan arti khusus, jinayat dan ukub atau ukubah, al-ahkam as-sultaniyah dalam kurung khilafah, syiar dan muhasamah. Apabila hukum Islam diususkan seperti dalam tata hukum di Indonesia, maka akan mengabarkan bidang ruang lingkup muamalah. Dalam arti luas sebagai berikut. Hukum perdana. Hukum perdana Islam meliputi munakahat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat hukumannya. Kalau wirosat mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan Islam. Ini disebut juga hukum faraid. Kalau muamalah memiliki arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda tersebut, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik Islam meliputi yaitu jinayah. Memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hubungan baik dalam pidana berat maupun dalam pidana ringan. Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindakan pidana jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya. Dalam merukan as-sunnah, hudud jamaknya had yang artinya batas. Jarimah takzir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Takzir artinya ajaran atau pelajaran. Yang selanjutnya al-ahkam as-sultaniyah. Apa itu? Yakni membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintahan pusat dan daerah tentang pajak dan sebagainya. Yang C yaitu syiar, mengatur urusan perang dan perdamaian, tata hubungan dan pemeluk agama lain dan negara lain. Yang terakhir yaitu muhasamah, mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum. Ya, ini soal peradilan hukum dan hak hukum acara. Jika bagian-bagian hukum Islam di bidang muamalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukuman berat, seperti dasar adanya taklif kepada mukallaf, yaitu karena adanya daya dan kemampuan memahami. Jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak memahami, maka akan percuma, seperti halnya anak kecil yang belum balik, orang gila dan lain sebagainya. Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut. Yang menjadi asas taklif adalah pikiran, karena taklif bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal. Yang kedua yaitu akal tumbuh dan berkembang secara bertahap semenjak usia muda dan yang dipandang sebelum
sampai pada taklif, melainkan jika akal sudah sampai kesempurnaan dan perkembangannya. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi di masa secara tersembunyi, sehingga baru jelas permulaan kesempurnaan kematangannya. Jika sudah mencapai usia balik atau dewasa secara biologis, sebagai batas pemisah, kesempurnaan ialah balik. Dikala orang yang sudah balik, maka masuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus bertanggung jawab atas hukum taklif. Peranan akal merupakan seorang faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seorang sebagai mukallaf. Dan dalam hukum Islam dikenal dengan rancangan kecakapan hukum yang biasa disebut ahliyah. Maksudnya yaitu seseorang yang dianggap tidak bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi ahliyah, yakni ahliyah al-ada dan ahliyah al-wujub. Pertama, terkait dengan keterampilan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum, sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak meskipun belum mampu menunaikan kewajiban. Misalnya, ahliyah al-wujub dalam hak waris bagi bayi. Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum, subjek hukum disebut juga dengan orang atau pendukung hak kewajiban. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menuntut menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum, sehingga dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sekian penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.